Kita semua setuju bahwa memberi itu baik. Tetapi kita perlu ingat bahwa memberi itu tidak selalu benar. Apalagi di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu apakah pemberian kita ini harum nggak di hadapan Dia. Nah, maksudnya begini. Dalam hal memberi itu kita perlu juga berhati-hati. Karena jangan sampai dalam pemberian kita itu malah itu mempunyai motivasi yang salah. Mungkin kalau di zaman sekarang itu lebih tepatnya kalau misalnya ada orang memberi itu orang punya banyak pandangan. Misalnya orang berpikiran bahwa orang yang memberi itu bisa aja pencitraan. Karena apa? Karena di videoin, karena dia itu di-sharekan ke sosial medianya dan lain-lain sebagainya. Padahal belum tentu orang-orang yang dia men-sharekan di dalam sosial medianya itu dia mau pamer. Dan belum tentu juga orang-orang yang dia tidak share di sosial medianya itu dia itu bukan berarti dia tidak mau pamer. Belum tentu, guys. Nah, salah satu contohnya adalah karena ini cuma hanya 3 menit, maka saya akan kasih tahu satu contoh aja. Misalnya dalam hal memberi ini adalah jangan sampai ketika kita memberi, maka kita itu punya hati yang dimana orang yang kita beri itu akan menjadi orang miskin selamanya. Supaya apa? Supaya aku bisa memberi sama kamu terus menerus. Loh, kok bisa begitu? Bisa. Itu karena dilihat dari motivasi kita dalam hal memberi. Misalnya kalau kita hanya memberi supaya hanya sekedar kita mendapatkan berkat dari Tuhan, supaya kita itu diberkati hidupnya, dilimpahkan kembali 100 kali lipat kali ganda. Tetapi kalau kita membantunya bukan karena supaya kita melihat dia itu berkembang, tetapi yang penting gua kasih dia duit, gua kasih dia dana, atau kita sekolahkan dia, maka gua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu udah salah. Dalam hati aja udah salah. Karena apa? Karena dia ingin memberikan imbalan. Bukan berarti kita itu selalu berpikiran bahwa tidak akan ada imbalan dan sebagainya. Kita tidak minta pun, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa setiap yang kita lakukan itu sudah ada upahnya. Nah, kalau Tuhan sudah menjanjikan seperti itu, Tuhan tidak akan pernah bohong. Nah, tapi kalau kita selalu berfokusnya itu kepada dana, kita berfokusnya kepada pemberian kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang sulit, guys. Apalagi dengan cara tadi, misalnya kalau kita sudah memberi sama dia, maka kita malah meninggalkan dia dan kita bodoh amat sama dia, sehingga dia mau nanti berkembang dengan uang itu atau tidak, kita biarkan dia. Nah, jadi ada baiknya untuk kita semua bahwa kalau kita memberi kepada seseorang, kita jangan sampai semua orang kita beri. Karena ingatlah, kita bukan Tuhan yang bisa menyenangkan semua orang, kita juga tidak bisa menyelamatkan seluruh bumi. Kita hanya bisa membantu orang-orang yang di sekitar kita, yang bisa kita bantu. Salah satunya apa? Orang-orang yang punya potensi dalam berkembang. Misalnya apa? Ini bukan bicara soal duit ya. Misalnya dia berkembang itu apa? Misalnya karena dia ini orangnya baik, dia suka bantu orang. Ketika dia jatuh, kita perlu bantu dia. Ketika dia misalnya memang hidupnya sebatang kara, tidak ada yang membantu dia, kita bantu dia sampai dia bisa pulih kembali. Dan kalau misalnya dia itu benar-benar orang yang benar-benar salut di hadapan Tuhan, kita melihat bahwa minimal dia orangnya baik, namanya bagus, kita bantu dia. Jangan sampai kita memberi bantuan kepada orang yang salah. Misalnya apa? Orang itu kita bantu, tetapi dia malah membuang kebaikan kita itu. Dengan cara apa? Ternyata di balik itu, dia tidak bisa mengelola keuangannya, dia tidak bisa mengelola apa yang Tuhan berikan. Jadi hati-hati dalam hal memberi kita, karena Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan.